Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom. Perkenalkan, nama saya Marlinda Rinmase, NIM 2021 33008. Di sini saya akan membawakan materi mengenai audit teknologi informasi. Pengertian audit teknologi informasi. Audit teknologi informasi adalah pemeriksaan sistem TI organisasi untuk memastikan keamanannya, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan risiko, meningkatkan kepercayaan, dan mendukung pencapaian tujuan bisnis. Selanjutnya 5.1 Konsep audit sistem informasi. Audit sistem informasi adalah proses menilai dan mengevaluasi sistem informasi suatu organisasi untuk memastikan keamanan data, integritas, efisiensi, dan efektivitasnya dalam mendukung pencapaian tujuan bisnis. Audit ini melibatkan pemeriksaan kontrol, proses, dan teknologi yang digunakan dalam sistem informasi. Selanjutnya 5.1.1 Struktur audit laporan keuangan. Tujuan utama dan tanggung jawab audit eksternal adalah menguji kelayakan dan kebenaran laporan keuangan sebuah perusahaan. Sementara audit internal melayani manajemen sebuah perusahaan dan auditor eksternal melayani para stakeholder eksternal. Selanjutnya ada dua komponen penting dalam audit, yaitu yang pertama, audit intern yang bertujuan menetapkan seberapa besar sistem pengendalian internal dapat diandalkan dan biasanya membutuhkan ujian kelayakan. Yang kedua, audit laporan keuangan yang melibatkan uji substantif. Selanjutnya ada 3 pendekatan audit. Yang pertama, audit sekitar komputer, yaitu di mana penggunaan komputer pada tahap proses diabaikan. Yang kedua, audit melalui komputer, yaitu di mana pada tahap proses penggunaan komputer telah aktif. Yang ketiga, audit dengan komputer, yaitu di mana input berproses dan output telah menggunakan komputer. Ya, di sini ada beberapa alasan penting audit EDP perlu dilakukan, antara lain yang pertama, kerugian akibat kehilangan data. Yang kedua, kesalahan dalam pengambilan keputusan. Ketiga, risiko kebocoran data. Keempat, penyalahgunaan komputer. Kelima, kerugian akibat kesalahan proses perhitungan. Keenam, tingginya nilai investasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Di sini selanjutnya ada 5.2 Teknologi auditing sistem informasi. Di sini adalah 3. Yang pertama, tes data. Data pengujian adalah input yang disiapkan oleh auditor yang berisi baik input yang berisi data valid dan maupun tidak valid. Kedua, output test validity atau ETF menggunakan baik data pengujian maupun penciptaan retrofit atau vendor karyawan pada file master sebuah sistem komputer. Ketiga, ada parallel simulation. Itu merupakan program komputer yang
memungkinkan komputer digunakan sebagai alat auditing. Berikutnya, 5.4 tahap-tahap dalam auditing teknologi informasi. Di sini ada 2 tahap. Yang pertama, tahap pemeriksaan pendahuluan. Sebelum auditing menentukan sifat dan luas pengujian yang harus dilakukan, auditor harus memahami bisnis auditing, kebijakan, struktur organisasi, dan praktik yang dilakukan. Yang kedua, tahap pemeriksaan rinci. Pada tahap ini, auditingnya berupaya mendapatkan informasi lebih mendalam untuk memahami pengendalian yang ditetapkan dalam sistem komputer klien. Ya, mungkin itu saja materi yang saya bawakan pada hari ini. Kesimpulan dari materi saya pada hari ini, audit teknologi informasi adalah proses penting untuk memastikan sistem informasi organisasi aman, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan risiko, meningkatkan kepercayaan, dan mendukung pencapaian tujuan bisnis. Sekian dari materi saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom.